Saudara-saudari para sahabat Yesus yang terkasih, dimanapun saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik berada, pada tanggal 25 Juli 2020, hari Sabtu, bersama dengan seluruh gereja kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan dalam menjalani hidup kita setiap hari. Semoga semakin hari kita semakin memahami kehendak-Nya dengan panggilan yang unik setiap dari kita masing-masing. Dan demikian kita boleh untuk seperti Santo Yakobus memahami panggilannya yang sejati dengan mengikuti Yesus, sang jalan kebenaran kehidupan. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kiranya Santo Yakobus Rasul bersama dengan saudaranya Yohanes yang adalah anak-anak Zebedius menjadi contoh atau teladan bagi kita semua, bahwa setiap orang, siapapun itu, pasti ingin dirinya menjadi yang terkemuka, menjadi yang hebat, yang dipandang memiliki sesuatu kelebihan, yang viral, yang populer, yang memiliki segala macam akses kekayaan, akses pengetahuan, dan semuanya yang intinya adalah kekuasaan. Dan itu menjadi lumrah bagi kita semua. Bahkan dalam hidup sehari-hari, dalam situasi apapun, kita ingin selalu menjadi yang nomor satu, ingin selalu yang menjadi istimewa, ingin selalu yang paling duluan. Bahkan ketika mungkin terjadi gempa di rumah, dimanapun, kita pasti ingin keluar dari rumah pertama kali menyelamatkan diri. Nah, itulah satu yang normal bagi kita manusia. Dan pengalaman Zebedius, ibu Zebedius, untuk meminta yang terkemuka, yang indah dan mulia bagi anak-anaknya, itu sesuatu yang normal.
Tapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi yang pertama, hendaklah kamu menjadi yang terakhir. Kalau kamu ingin mulia, ingin menjadi yang terkemuka, kamu menjadi pelayan, kamu menjadi orang yang memberikan hidupnya bagi sesama. Dan ini tentu tidak mudah karena logikanya dibalik sama Tuhan Yesus. Tetapi ini logis, sangat logis dalam hidup ini. Maka saudara-saudariku, marilah kita belajar dari Rasul Santo Yakobus yang akhirnya juga meminum cawan yang Tuhan telah katakan bahwa akhirnya dia menjadi martir dan dia telah melaksanakan bahwa ia menjadi pelayan. Semoga kita juga demikian dalam hidup ini, dalam menjalani apapun, karena Tuhanlah yang menjadi teladan contoh hidup yang sejati. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi pelayan semakin rendah hati dalam mengasihi Tuhan yang sama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.